Mari kita berdoa sebelum belajar firman. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan masih izinkan kami duduk di rumah-Mu untuk belajar firman, memuji Tuhan, dan bertumbuh bersama-sama dengan kawan-kawan seiman. Kami mau menyerahkan jam ini dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, pakai dia menjadi saluran berkat buat kami, siapkan hati pikiran kami, seperti rusa yang rindu akan air yang jernih, demikianlah hati kami haus dan dahaga akan firman-Mu ya Tuhan. Tenangkan hati pikiran kami, urapi dan iluminasi Roh Kudus kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel, strategi baru kerajaan utara. Strategi baru kerajaan utara, kita baca Daniel pasal 11 ayat 17 hingga 20. Demikian firman Tuhan, baca bersama-sama, kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang yang lain itu. Ia akan mengadakan persetujuan dengan dia. Dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaan itu. Tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya. Lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya. Tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu. Bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya. Sesudah itu, ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri. Tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi. Menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaan itu. Tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Masih bingung? Ini nubuat yang diterima oleh Daniel abad 6 BC dan kemudian kita melihat penggenapannya terus-menerus ya sampai abad 2, abad 1 nanti kita akan pelajari lanjutan strategi baru kerajaan utara. Saya baca sebuah cerita, ada seorang pemilik toko, katakanlah kayak model toko kelontong, saudara. Jadi tokonya itu banyak sekali item-itemnya ya, barang-barangnya. Cukup maju. Suatu kali datanglah pengusaha besar, membuka toko yang hampir mirip dengan dia di sampingnya, saudara. Samping toko itu. Dan memasang sebuah iklan ya yang sangat besar, tulisan yang sangat besar di samping tokonya. Ya, yang bertulisan begini, obral besar, diskon 75%, jadi off-nya 75% off, saudara. Diskon 75% di samping tokonya, persis dekat pintu. Wah, dia deg-degan juga, gila ini ya. Ini saingan ini. Pengusaha besar buka toko yang mirip dan kemudian pasang iklan. Nah, saudara kira-kira gimana itu? Wah, dia deg-degan. Gimana? Toko saya pasti nanti jadi sepi. Lalu berapa hari kemudian, saudara, ada seorang pengusaha lain lagi membuka toko yang sama di samping kanannya, saudara. Jadi satu kiri, satu kanan. Juga bertulisan besar, pasang sebuah promosi di situ. Harga di sini paling murah, lowest price. Tiada tandingannya. Waduh, jadi pemilik pertama tadi lebih was-was lagi. Dia jadi deg-degan, jadi stres, jadi panik bagaimana menghadapi dua saingan berat itu. Tapi setelah berpikir sejenak dia dapat ilham, dapat cara yang baru. Besoknya dia pasang sebuah sign tanda yang lebih besar lagi. Di depan tokonya, persis dekat pintu. Ya, ada dua panah ke sign itu. Dari kiri kanan, dua panah dan bertulisan besar. Ya, pintu utama untuk masuk, silakan masuk di sini.
Jadi lihat sign di samping tapi panahnya ke dia supaya masuk ke tokonya. Ini adalah sebuah contoh dari strategi pasang iklan. Strategi bisnis, strategi baru. Tidak perlu marah-marah kalau ada saingan. Ya. Tidak perlu melakukan kejahatan, menjelek-jelekkan orang lain. Kalau ada saingan nggak perlu. Ya. Tapi menghadapi dengan strategi baru. Yang lebih lembut, yang lebih tenang, yang lebih hikmat. Supaya bisa berhasil. Saudara, ini yang dilakukan oleh Antiochus Agung. Minggu lalu kita sudah pelajari, dia menyerang selatan. Kerajaan utara menyerang kerajaan selatan. Antiochus Agung ketiga, minggu lalu kita sudah pelajari. Dia menyerang selatan negeri Mesir. Memang berhasil. Sebagian Mesir ditaklukkannya. Memang berhasil, sebagian Israel, tanah permai, dipegang oleh dia. Belum seluruhnya, tapi dia rugi puluhan ribu tentara mati. Dia rugi besar, peralatan-peralatan perangnya habis, secara harta benda kekayaan dia amblas. Ditambah lagi dengan orang-orang pentingnya, tentara-tentaranya amblas. Itu sebabnya bacaan kita hari ini kita melihat Antiochus Agung pakai strategi baru. Dia tetap ingin menaklukkan seluruh Mesir dengan jajahannya. Tapi dia tidak lagi dengan berperang. Dia tidak lagi dengan kekerasan. Dia pakai strategi yang lebih baru, walaupun masih licik. Strategi apa yang dilakukan oleh Antiochus Agung ini? Ada dua hal. Yang pertama, ya, strategi baru dari kerajaan utara. Mengikat persahabatan lewat perkawinan. Itu kita baca tadi di ayat 17 sampai 19. Ayat 17 mencatat kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu, yaitu Mesir. Ya. Nah, bahasa aslinya bilang begini, ia akan mengarahkan mukanya atau menaruh mukanya. Ya. Jadi berusaha untuk menguasai itu, bahasa aslinya adalah dia akan mengarahkan wajahnya atau mukanya atau menaruh mukanya untuk menguasai seluruh kerajaan Mesir. Nah, artinya apa? Artinya ada sebuah tekad yang bulat dalam hatinya. Tekad yang bulat sekuat-kuatnya, bahkan bila perlu mukanya pun diserahkan. Nah, ini artinya apa? Gengsinya diturunkan. Memang Antiochus Agung setelah menaklukkan sebagian Mesir dan sebagian Israel, dia gengsinya naik. Ya. Dia lebih terkenal, dia merasa dia punya wilayah, dia merasa lebih hebat dari selatan. Tapi sekarang dia rela menurunkan gengsinya demi bisa menaklukkan seluruh Mesir. Yang penting seluruh Mesir bisa ada di dalam tangannya. 17b mengatakan apa? Dia akan mengadakan persetujuan dengan dia, yaitu Raja Mesir. Dan seorang putrinya diberikannya dengan tujuan menghancurkan kerajaan tersebut. Nah, saat itu yang jadi Raja Mesir adalah Ptolemeus V. Jadi kalau saudara pelajari dinasti Mesir, salah satu dinasti yang cukup besar adalah Ptolemeus. Ya. Nah, saat itu Ptolemeus V masih muda, belasan tahun, usianya masih muda. Ya, dia naik tahta cuma umur 4 kok. Ini mungkin belasan tahun umurnya. Nah, sejarah mencatat Antiochus Agung mengajukan perjanjian persahabatan dengan memberikan putrinya. Siapa? Cleopatra. Saudara tahu Cleopatra? Oh, putri yang cantik, ya, yang terkenal. Saudara kalau tidak tahu nanti lihat movie-nya, sudah dibikin movie-nya, ya. Yang kemudian menjadi ratu Mesir yang sangat terkenal, Cleopatra. Antiochus rela menyerahkan Cleopatra untuk menikah dengan Ptolemeus V. Sejarah mencatat terjadi pada tahun 197 sebelum Masehi, dan kemudian pernikahan itu dilakukan pada 193 sebelum Masehi. Sekali lagi, tujuan Antiochus jahat. Seolah-olah strategi baru,
Ya, bersahabat, tapi sebenarnya di balik itu ada sebuah rencana menaklukkan seluruh kerajaan Mesir dengan wilayah-wilayah jajahannya. Namun ayat 17c mengatakan, maksudnya itu tidak akan berhasil. Ya, maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak menguntungkan. Nah, nubuat ini digenapi ketika Kleopatra menikah dengan Ptoleus V, ternyata putri Kleopatra itu adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Dia menjadi istri yang baik dan istri yang setia. Justru karena Ptolemeus masih muda, Kleopatra yang sangat cerdas dan pintar, dia membantu Ptolemeus V untuk apa? Memimpin Mesir. Mesir jadi terkenal, Mesir jadi kaya raya, Mesir jadi hebat. Dan ketika ayahnya, Antiochus Agung, menyerang wilayah Mesir, khusus jajahannya yaitu di Roma, dia minta bantuan Ptolemeus V, tapi Ptolemeus V mantunya nggak mau dengar. Dia dengar Kleopatra. Dia bela Roma. Antiochus kecewa. Putrinya sendiri tidak membela dia, tapi membela suaminya. Ini yang terjadi, saudara. Ya. Menurut saudara, kalau memilih antara suami dan papa, milih siapa ya kalau konflik? Ayo, Ingrid. Ingrid anak kesayangan papa. You anak kesayangan papa misalnya, contoh ya, bukan Ingrid ya, semua. Saudara anak kesayangan papa. Suatu hari konflik antara suamimu ya dan papamu, pilih siapa yang menang kalau konflik? Nggak gampang kan? Memilih orang tua dan suami atau istri sangat tidak mudah. Diperhadapkan dengan pilihan yang sangat sulit. Konflik antara orang tua dan anak, konflik antara suami dan istri, ya, papa dan mama, anak pilih siapa? Bela papa, bela mama, sangat sulit. Konflik antara mertua dan menantu, pilih siapa? Nah, kalau tradisi timur bilang apa? Siapa yang harus menang? Yang senior apa yang junior? Yang tua atau yang muda? Yang tua. Timur ya, betul gak? Sampai hari ini sudah percaya begitu? Yang tua harus menang. Yang senior harus menang. Ya. Karena yang tua dan senior dianggap itu selalu benar. Padahal sebenarnya tidak selalu benar. Benar? Benar apa enggak benar? Tidak selalu benar. Benar? Jawabnya benar. Karena tidak selalu benar. Nggak gampang. Pilihan yang sangat sulit. Tapi ingat saudaraku, satu-satunya yang harus menang di dalam konflik adalah kebenaran. Bukan manusianya. Bukan usianya. Bukan statusnya. Bukan kedudukannya. Tapi kebenaran dan keadilan di mata Tuhan. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus menang. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 8, Tuhan Yesus mengatakan kebenaran yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Dia itu, kebenaran sejati itu yang akan memerdekakan kamu. Sebab kebenaran itu selalu melampaui siapapun dan apapun. Suatu hari ada seorang kakek bijak yang pergi memotong kayu di hutan. Dan setelah dapat satu pikul kayu, dia bawa kayu itu mulai berjalan pulang. Nah, waktu mau pulang itu, di tengah perjalanan dia ketemu seorang anak muda. Namanya Alan. Saudara jangan pakai kata si di depan nama Alan, saudara. Namanya Alan. Nah, Alan ketemu kakek, dia bilang, "Kek, ayo kita taruhan." Kebetulan dia baru nangkap seekor kupu-kupu. "Kek, kamu dibilang bijaksana,
Mari taruhan. Kupu-kupu di tanganku ini hidup atau mati. Kalau kamu kalah, kayu bakar mau kasih aku. Kalau aku kalah, kayu bakarku kasih kamu. Kupu-kupu di tanganku hidup atau mati. Kakek tersenyum dan dia katakan, kupu-kupu itu mati. Hahaha, kata si Alan. Dia buka tangannya, psst, kupu-kupu itu terbang. Kakek tersenyum dan menaruh kayu bakarnya. Silakan ambil. Wah, anak muda itu senang bisa mengalahkan si kakek. Lalu dia bawa kayu itu pulang ke rumah. Papanya bingung, secepat itu kamu mendapat 2 pikulan kayu. Dari mana kamu dapat? Dia mulai cerita, kakek bijak itu sudah saya kalahkan. Dia ceritakan tebakan itu. Papanya marah mengatakan, nak, kamu salah. Ayo, pikul kayu itu kita kembalikan kepada dia. Lalu papa dan anak membawa sepikul kayu, pergi ke rumah si kakek dan mengembalikan. Minta maaf. Kata papa, kamu salah, minta maaf sama dia. Anaknya bingung, kenapa? Aku taruhan menang kok. Kembalikan dan minta maaf. Setelah minta maaf, kakek cuma gak ngomong apa. Cuma senyum doang, manggut-manggut. Alan masih gak mengerti. Waktu perjalanan pulang dia tanya papanya, Pak, di mana kesalahannya? Aku gak mengerti, Pak. Anakku, ingat, jangan kira si kakek itu tidak tahu kelicikanmu. Kalau kakek itu bilang kupu-kupu di tangan itu adalah hidup, kamu akan remes dia mati. Kamu licik, kamu menang. Itu sebabnya kakek itu bilang apa? Mati. Supaya apa? Kamu melepaskan kupu-kupu itu. Ingat, satu kupu-kupu di mata kakek lebih berharga dari 1 pikul kayu. Jangan kira kamu menang, nah. Kamu kalah. Anak itu mengerti. Saudaraku yang kekasih, dalam sebuah konflik ingat, bukan manusia yang menang. Harus kebenaran dan keadilan. Karena kebenaran dan keadilan terhadap kupu-kupu itulah si kakek rela rugi 1 pikul kayu. Tapi menyelamatkan kupu-kupu yang lebih berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Dia bijaksana. Ingat saudaraku, saya tidak tahu apakah kamu punya strategi licik atau menghadapi strategi licik. Semua strategi licik itu berujung dengan kekalahan. Sebab sifatnya egois. Sifatnya akan menimbulkan rasa salah. Sifatnya harus menghadapi keadilan Allah dan kebenaran Allah. Buang semua strategi itu. Tapi jika kau sedang dicobai menghadapi strategi licik dari orang lain, ingat saudara, bertahan. Pegang kebenaran. Maka kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 18a katakan bahwa Antiochus yang telah mengikat perjanjian dengan Mesir bertekad menyerang ke tanah-tanah pesisir dan banyak direbutnya. Memang itu terjadi, buat ini digenapi. Ya, Antiochus menaklukkan Asia Kecil dan sekitarnya. Misalnya pulau-pulau di Lautan Egan, Asia Kecil, Yunani, dan beberapa daerah di Tracia. Itu catatan dari sejarah. Ya. Sejarah mencatat akhirnya Antiochus juga mendesak Roma keluar dari Yunani yang dikuasai oleh Roma pada waktu itu. Dan Antiochus memakai 2 panglima yang terkenal bernama Hannibal dan Kartago kalau saudara pernah baca sejarah. Tapi 18b mengatakan seorang panglima menghentikan penghinaannya. Nah ini nubuatnya digenapi ketika Roma mengutus panglima perang yang bernama Lucius Cornelius dari Scipio. Ini sangat terkenal. Diutus oleh Roma untuk mengalahkan Antiochus. Antiochus berhasil diusir
keluar dari Yunani tahun 191 sebelum Masehi, kemudian 188 Antiochus juga diusir dari Asia Kecil dan sekitarnya. Tadinya dia merencanakan untuk menghina kerajaan-kerajaan ditaklukkannya, sekutu Mesir, tapi penghinaan itu kembali jatuh pada dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan senjata makan tuan. Terjadi pada Antiochus. Dia harus menanggung rasa malu, dia diusir pulang ke benteng-bentengnya, ke negerinya. Dan 187 beberapa tahun kemudian, Antiochus meninggal dunia. 187 sebelum Masehi. Ini akibatnya saudara, strategi jahat. Strategi licik, walaupun nampak halus. Untuk dapatkan kekuasaan, untuk dapatkan harta benda, ya, untuk mendapatkan sesuatu bagi kepentingan diri, ingat. Suatu hari akan berakhir dengan kekalahan. Itu sebabnya tadi ayat pembimbing kita 1 Tesalonika 5, 21-23 mengatakan jauhilah kejahatan. Jangan sampai tergoda engkau melakukan kejahatan. Sebab Tuhan yang akan memeliharamu secara fisik, secara mental, secara spirit, akan terpelihara sampai akhir hidupmu, itu berkat Tuhan. Atau terpelihara sampai Yesus datang kedua kali. Saya baca cerita yang ditulis oleh Mary Marty. Ya, dia kutip dari berita Eye of the Needle. Di situ dia katakan ada seorang bapak suci yang sedang bertapa di pinggir hutan. Nah, dia bertapa di bawah pohon, pohon itu sangat besar dan punya akar-akar yang banyak. Dan akar-akar pohon itu bisa menjalar sampai ke pinggir sungai. Nah, di tengah-tengah bapak suci yang tanda kutip suci, meditasi itu, dia lihat loh air sungai itu naik sampai ke akar-akar pohon itu. Dan waktu dia perhatikan lagi air sungai itu naik, dia lihat dekat akar pohon itu ada seekor kalajengking sedang kejepit, gak bisa melepaskan dirinya. Kalau gak ditolong bisa tenggelam. Jadi dia kasihan. Dia selesai meditasinya, dia merangkak ke akar itu dan dia ingin menolong kalajengking itu. Setiap kali dia ingin menjangkau tangannya dan menolong, kalajengking itu menyerang dia, menyengat dia. Berulang-ulang. Nah, kebetulan di situ ada seorang anak muda yang sedang memperhatikan apa yang dilakukan bapak itu. Dan dia berkata, "Pak, kamu mengerti gak apa yang you lakukan? Kamu mengerti gak itu siapa? Itu kalajengking. Kalajengking itu sifat dasarnya adalah menyengat dan menyerang orang lain. Walaupun Bapak lakukan yang baik bagi dia, dia tetap menyengat kamu." Lalu Bapak itu mengatakan, "Ya, mungkin sekali kamu benar. Tapi pada dasarnya sifat saya itu adalah menolong." Apakah karena sifat dasar si kalajengking yang suka menyengat harus mengubah sifat dasar saya yang suka menolong? Saya tetap ingin menolong. Saudara, ini ilustrasi yang sangat-sangat bagus sekali. Ya. Ketika hari ini ada orang menyerang kamu, berbuat jahat padamu, apakah kamu cenderung ingin balas jahat? Atau kamu tetap melakukan yang baik? Ketika orang menjelek-jelekkan kamu, apakah kamu juga tergoda menjelek-jelekkan dia? Atau kamu tetap melakukan yang baik? Sebab sifat dasar kamu, status dan kualitas kamu sebenarnya adalah orang yang baik dan benar. Dan ini penting sekali saudara. Ya, menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ingat saudaraku, kalau saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh kebenaran Kristus, ingat statusmu baru, kualitasmu baru. Menjadi ciptaan baru yang melakukan yang baik dan yang benar. Berbeda dengan dunia ini. Apapun yang dunia lakukan bagimu yang jahat, tidak harus mengubah kamu jadi jahat, bukan? Ya, jadi saudara ingat baik-baik. Jangan menurunkan kualitas. Sama dengan orang jahat.
tapi justru mempertahankan kualitas sebagai orang yang baik dan benar. Dan tetap lakukan yang baik dan benar, walaupun dunia membencimu, dunia tidak suka, dunia melawanmu dan melakukan kejahatan. Yakinlah, Tuhan tidak buta. Dia maha benar, dia maha adil. Dia pasti akan memberkatimu, fisikmu, mentalmu, rohanimu, sampai akhir hidupmu. Amin. Yang kedua, strategi baru, memungut pajak yang tinggi, ayat 20. Setelah Antiochus Agung mati, dia digantikan oleh putranya bernama Seleukus IV Philopater. Ini juga terkenal, saudara. Ya. Memerintah dari tahun 187 sampai 176 sebelum Masehi. Kira-kira 11-12 tahun. Ya. Kerajaan utara hari itu sudah sangat maju, ya, cukup luas. Mencakup Aram, Mesopotamia, Babel, Media, Persia, dan sebagian Israel. Tanah permai dikuasai oleh utara. Nah, karena Antiochus Agung kalah perang, perbendaharaan kerajaan kosong. Gak punya duit. Ketika dia naik tahta, ya, Philopater ini. Lalu apa yang dia lakukan? Strategi baru apa? Dia ingin mendapatkan uang yang banyak. Oh, dia bukan saja rugi negara itu, tapi sejarah mengatakan kerajaan utara berhutang kepada Roma. Ingat, Roma adalah bagian dari Mesir waktu itu, jajah kekuasaannya. Dan Roma menuntut dia membayar 1.000 talenta per tahun. Saudara, 1.000 talenta itu pada zaman itu sangat besar. Ya. Kalau dihitung hari ini mungkin sekitar 35 ton, 35 ton perak setiap tahun itu yang harus dia store, ya, sebagai cicilan hutang dia kepada Roma. Itu sebabnya dia kepala pusing, ini bagaimana gak ada duit. Lalu diutuslah satu orang, ya, untuk memungut pajak. Siapa? Heliodorus, itu menurut catatan sejarah. Heliodorus adalah seorang yang dia pilih keliling seluruh kerajaan utara dan wilayahnya untuk meminta pajak yang tinggi. Dan gak cukup. Firman Tuhan mengatakan dia ingin, ya, kekayaan yang ada di tanah permai. Ya, di situ dikatakan tanah permai, Yerusalem, ya, Israel. Ingat, ada bait suci yang punya kekayaan yang sangat mahal. Catatan sejarah mengatakan, ya, dia ingin merebut seluruh harta kekayaan yang ada di dalam bait suci. Tapi dalam kitab Apokrifa, kitab Makabe pasal 3 24 sampai 28 mencatat ada penguasa roh dari sorga yang turun dan menghalangi perbuatan jahatnya. Sehingga tidak berhasil. Ayat 20b mencatat beberapa hari kemudian dia dibinasakan, bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan. Seleukus tidak berhasil melakukan kejahatan ini terhadap bait Allah. Tuhan tidak izinkan itu. Tidak lama kemudian, dia mati mendadak. Gak tahu kenapa asal mati mendadak. Lalu Roma penagih hutang itu marah. Kenapa hutang belum selesai, marah, ini siapa ini? Heliodorus dan putra mahkota Demetrius Soter. Itu dua orang yang dicurigai meracuni sang raja. Mereka berdua ditangkap dan ditawan, dibawa ke Roma. Itu akhir dari kerajaan Seleukus. Saudara ingat, dosa menentang Tuhan dan melawan Tuhan. Melawan pekerjaan Tuhan dan bait Tuhan. Dan serakah terhadap uang dan harta pasti akan berakhir dengan kegagalan dan kebinasaan. Hati-hati. Ya. Tuhan itu maha daulat, maha otoritas, maha kuasa. Dia bisa intervensi. Dia bisa turun ke dalam hidup manusia, sejarah manusia ketika namanya dicemarkan. Ketika namanya dirugikan dan tidak dimuliakan. Saudara tahu kenapa Israel itu jadi rebutan? Tanah permai jadi rebutan sejak sebelum Masehi sampai hari ini. Sampai hari ini kerajaan utara Iran dan sekutunya
Dan selatan Mesir membenci. Tapi udah kita pelajari, berdua itu tidak akan kompak. Tapi berdua membenci Israel. Tetap akan mencaplok seluruh Israel. Kenapa, saudara? Salah satu faktor adalah tanah Israel itu paling kaya, paling subur, ya, dan paling indah. Dan hari ini Israel menjadi negara yang tertinggi secara ekonomi, nilainya di seluruh Timur Tengah. Itu sebabnya dia dibenci, tidak disukai. Selain politik, secara spiritual, juga secara tanah, saudara. Geografis, Israel menjadi rebutan. Tapi ingat, ketika pekerjaan Tuhan dan bait Tuhan diganggu gugat, dia akan turun dan intervensi dengan keadilannya dan kebenarannya. Hati-hati saudara, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya dengar kesaksian seorang teman, dia cerita ada seorang yang baru datang ke gerejanya. Nggak lama, kebaktian 1-2 kali minggu, kemudian suatu hari Minggu dia datang kepada Pak Pendeta. Dia bilang, Pak, saya mau nyumbang untuk gereja ini. Dia bawa cashier check $15.000. Pak, ini keuntungan bisnis saya. Saya mau nyumbang. Ya. Tapi saya masih harus membayar kepada supplier kira-kira 9.000. Jadi nanti tolong Bapak storekan. Transfer 9.000-an, kemudian sisanya untuk gereja. Pendeta tentu senang, saudara. Hari ini kalau ada yang datang bawa cashier check, bagi saya senang sekali. Langsung besok saya bilang, bendara store. Besoknya di store ke bank, gak sampai 2 hari, duitnya ada, bukan gak ada. Hari ketiga, orangnya bilang, Pak, minta tolong transfer ya. Transfer 8.735. Ke mana itu? Kemarin saya baca itu, di Jepang. Suppliernya. Ya udah ditransfer. Sisanya itu untuk gereja. Oh, puji Tuhan. Gak apa-apa. Gereja dapat duit. Right? Minggu depan dia datang lagi. Pak, saya masih ada deal bisnis, kali dia dapat untung lebih besar. Dia bawa cek 25.000. Oh, indahnya kalau tiap minggu ada yang nganter cek di sini. Cek. Sama dia katakan, tolong storekan, ya nanti saya harus bayar kira-kira ya 15.000 kali ya, sisanya 10.000-an lah untuk gereja. Seninnya di store lagi, 2 hari ada duitnya. Hari Rabu dia telepon Pak Pendeta, dia bilang, Pak Pendeta tolong transfer ke Taiwan supplier saya 17.200. Oke, Pak Pendeta senang dong. Bawa mobilnya ke bank, ya. Dia mau lakukan transfer. Di situ saudara, sudah ada FBI menunggunya. Kaget. Diinterogasi, ya. Ternyata ceknya palsu, saudara. Tapi karena Pak Pendeta itu korban, dia tidak ditangkap. Gak apa-apa. Ya. Orang itu dicari. Tapi gereja sudah rugi 8.735. Transfer kedua belum dilakukan. Sedih sekali. Tapi pendetanya orang yang bertanggung jawab. Berani melakukan, berani tanggung jawab. Berani bicara, berani tanggung jawab. Dia keluarkan uang di savingnya. Kembalikan ke gereja. Tapi ini kejadian benar, saudara. Hei maling, kalau you lagi nonton YouTube, saya minta dalam nama Tuhan Yesus bertobat. Ya, jangan mempermainkan Tuhan. Jangan permainkan pekerjaan Tuhan. Kamu akan menanggung akibatnya. Ya. Tapi ini sudah menjadi pelajaran bagi kita. Alkitab mengatakan cinta uang adalah akar kejahatan. Oleh karena cinta uang, ada banyak orang kemudian menyiksa dirinya. Stres, pusing, gak bisa tidur, melakukan kejahatan. Bahkan ada yang meninggalkan imannya. Jangan saudara,
terjebak serakah dengan uang. Jangan punya cita-cita ingin cepat kaya. Amsal Sulaiman mengatakan, kalau kamu ingin cepat kaya, ingat uang itu punya sayap. Dia bisa terbang dan kemudian hilang. Kita akan tutup tahun, saudara, apa cita-citamu? Kalau Tuhan izinkan kamu tambah 1 tahun depan, apa cita-citamu? Jangan ingin cepat kaya, jangan ingin kaya mendadak secara materi. Amin. Kamu tidak bawa. Tapi bercita-citalah, ajak jiwa baru. Melayani Tuhan. Saya harap saudara ini menjadi peringatan. Ya, minggu depan, drive dirimu, motivasi dirimu. Ingatkan dirimu, jangan hanya mengejar uang, tapi kejar jiwa. Bawa ke hadapan Tuhan. Orang yang mencari kerajaannya dan kemuliaannya dan kebenarannya, pasti segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya harap IGNC menjadi gereja yang berkobar-kobar untuk Tuhan. Mencari jiwa. Saya harap di IGNC tidak ada yang berani-beranian menantang Tuhan dan melawan Tuhan, bahkan mencemarkan nama Tuhan, supaya saudara tidak menanggung akibatnya. Saya tidak tahu bagaimana akhir hidup penjahat itu, tapi kita doakan supaya bertobat sungguh-sungguh, dan dia diberi belas kasihan, mengembalikan hutangnya dan kejahatannya, dan kemudian bisa bertobat menerima Kristus. Jangan jadi Kristen palsu, jadi yang asli. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Tuhan Yesus, kasihanilah setiap kami, supaya kami sadar terhadap kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kami tidak menyia-nyiakan waktu. Kami tidak hanya bercita-cita untuk cepat kaya, bercita-cita secara materi dan duniawi, karena semua itu tidak kami bawa. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Khususnya minggu depan KKR Natal kami diberi kesempatan mengajak 1 jiwa ke hadapan Tuhan. Kami ingin berbuah untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkata iman datang dari pendengaran firman. Tolong kami supaya fokus membawa teman kami datang mendengar firman. Agar mereka diberi iman untuk diselamatkan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Lindungi gereja-Mu dari segala kejahatan dan mara bahaya. Sebab Engkau yang memulai IGNC, Engkau berjanji akan memelihara, menjaga sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, penebus kami, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin.